Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Hari ini kita bersama dengan seluruh gereja merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Banyak anak-anak pada hari ini menerima komuni pertama. Namun juga banyak yang harus ditunda karena pandemi virus corona. Selama masa pandemi ini, kita semua, seluruh gereja, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, tidak dapat merayakan Ekaristi secara normal. Kita harus dibatasi dengan jumlah orang yang berkumpul di gereja. Tidak boleh membawa anak-anak, orang tua yang sudah lanjut tidak boleh juga ke gereja. Hanya yang benar-benar sehat yang boleh datang ke gereja. Ada yang bahkan harus mendaftar. Dan banyak umat kemudian mengikuti misa dengan live streaming, mengikuti Ekaristi dengan menonton video di televisi, di YouTube, atau di handphone. Dan tidak jarang mereka merasa aneh, apalagi dengan komuni batin. Dalam situasi pandemi yang serba sulit ini, hal itu terpaksa kita lakukan. Tetapi sebetulnya Ekaristi di mana kita berkumpul di seputar altar tidak bisa digantikan dengan Ekaristi live streaming. Tidak bisa digantikan dengan komuni batin. Karena tidak sakramental. Kita tidak dipersatukan secara sakramental dengan tubuh dan darah Kristus. Injil yang kita renungkan pada hari Raya Tubuh dan Darah Kristus ini diambil dari Injil Markus bab 14 ayat 12 sampai dengan 16, dilanjutkan ayat 22 sampai dengan 26. Nampaknya pada waktu itu Yesus sedang berada di Yerusalem. Mereka akan merayakan Paskah. Dan para murid berkumpul, lalu ada yang bertanya, di mana engkau akan merayakan Paskah? Agak aneh apa yang disarankan oleh Yesus atau yang dipesankan oleh Yesus. Yesus berkata, pergilah ke kota. Di sana kamu nanti akan bertemu dengan orang yang membawa air dalam kendi. Bertanyalah kepadanya, di mana guru akan merayakan Paskah? Maka kamu akan diberi tempat, sebuah ruangan yang besar. Di sanalah kamu harus mempersiapkan Paskah. Ada hal yang aneh menurut saya. Yang pertama, menurut tradisi orang pada waktu itu, mengambil air tidak pernah dengan kendi. Kalau menyimpan anggur atau mengambil anggur mungkin. Tapi mengambil air biasanya dengan kirbat, dengan kantong kulit. Maka kalau ada orang yang membawa air dengan kendi, itu sangat menonjol, sangat mudah ditemukan. Mungkin itu yang dimaksud oleh Yesus. Kamu akan mudah menemukan orang yang memanggul air dengan kendi. Lalu yang kedua, yang bagi saya juga mengagumkan, disiapkan ruangan atas yang besar. Saya yakin Yesus makan Paskah bukan hanya dengan 12 rasul, tapi ada banyak murid yang lainnya. Pria dan wanita pasti ikut makan bersama Yesus. Tambah satu lagi yang mengagumkan, dan saya kira itu menjadi puncaknya. Pada waktu mereka makan
Paskah ini, Yesus mengangkat roti dan mengatakan, inilah tubuhku. Kemudian mengangkat anggur dan mengatakan, inilah darahku. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, pada hari Paskah itu, orang-orang Yahudi semuanya berkumpul di Bait Allah. Mereka mempersembahkan kurban di Bait Allah. Mereka berdoa di Bait Allah. Tapi ini Yesus. Dia mengumpulkan para murid, banyak orang di ruang atas, dan di situ dia mengatakan, inilah tubuhku, inilah darahku, sambil mengangkat roti dan anggur. Yesus membuat perubahan. Bait Allah bukan lagi bangunan. Bait Allah yang baru adalah Yesus sendiri. Dan Yesus juga menjadikan dirinya sebagai kurban yang dipersembahkan. Inilah sebuah warisan istimewa yang dianugerahkan kepada kita, manusia, dan secara khusus kepada gereja, para murid Yesus. Ekaristi dengan demikian memberi dua makna kepada kita. Yang pertama, Ekaristi adalah pusat di mana Bait Allah baru, yaitu Yesus, mengorbankan dirinya. Bait Allah bukan lagi di Yerusalem, tapi bisa di mana-mana. Karena Yesus tidak terikat oleh tempat. Yesus bisa kita temui dimanapun. Ketika kita berkumpul di seputar meja perjamuan, Yesus hadir di sana. Yesus menjadi makanan dan minuman keselamatan. Maka yang kedua, dalam Ekaristi, Yesus berbagi kehidupan dengan kita. Yesus memberikan hidupnya kepada kita supaya kita hidup, supaya kita selamat. Inilah misteri Ekaristi yang selalu kita rayakan. Kita tidak hanya bernostalgia dengan peristiwa perjamuan terakhir Yesus. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita berbagi kehidupan. Yesus memberi kita hidup yang baru dengan tubuh dan darahnya. Oleh karena itu, setiap Ekaristi selesai, imam berkata, pergilah, Anda diutus. Setelah kita diberi kehidupan baru oleh Yesus secara sakramental, kita kemudian diutus terjun ke dunia untuk berbagi kehidupan dengan yang lain, supaya banyak orang mengalami kepenuhan hidup. Sebab Yesus pernah bersabda dalam Yohanes 10 ayat 10b, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan hidup yang melimpah. Hidup Yesus itulah yang dibagikan kepada kita, yaitu tubuh dan darahnya dalam Ekaristi. Maka setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita berbagi kehidupan dengan Yesus, dan kita diutus ke seluruh dunia untuk membagikan hidup Yesus itu kepada banyak orang. Semoga perayaan tubuh dan darah Kristus, Ekaristi, yang merupakan sumber dan puncak hidup iman kita, selalu kita rayakan dengan penuh syukur, kita rayakan dengan penuh sukacita, dan kita rayakan dengan hati yang pantas, karena Tuhan mengasihi kita. Semoga kita semua senantiasa dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.